Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi yang akan kami bawakan kali ini. Dan saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik organ limfoid dari materi kuliah imunologi. Langsung saja saya akan memperkenalkan kelompok saya ini yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fitri Amelia Aksyam, yang kedua ada Florentina Wailusi, dan yang ketiga ada Maharani Anissa atau saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan apa itu organ limfoid. Organ limfoid ditemukan pada semua vertebrata termasuk manusia. Organ limfoid sangat penting untuk membentuk respon imun adaptif. Sampai saat ini diketahui terdapat beberapa jenis organ limfoid pada manusia. Organ limfoid tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada organ limfoid primer yang di dalamnya ada timus dan sumsum tulang. Yang kedua ada organ limfoid sekunder seperti lien, nodus limfatikus, dan mal. Dan yang ketiga ada organ limfoid tersier. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu organ limfoid primer, di mana organ limfoid primer fungsi utamanya yaitu memproduksi dan bertanggung jawab dalam perkembangan sel limfosit, sehingga sel limfosit yang keluar dari organ limfoid primer mampu mengenali suatu antigen tertentu. Sel limfosit yang demikian ini disebut sebagai sel yang imunokompeten. Bagian dari organ limfoid primer yang pertama ada timus. Timus terletak di mediastinum dan secara kasat mata terlihat mempunyai 2 lobus. Organ timus mulai berkembang ketika fetus berusia 10 minggu dan terus membesar dan mencapai puncak perkembangan segera setelah lahir. Secara histologi, timus terbungkus oleh kapsul. Kapsul yang melingkupi timus melipat ke dalam timus untuk membentuk bangunan septa atau trabekule. Hal ini membuat timus terbagi menjadi beberapa lobulus yang tidak sempurna. Pada tiap lobulus dapat ditemukan bangunan korteks dan medula. Yang pertama, korteks mengandung makrofag, sel retikuler, dan sel T imatur. Yang kedua, medula terdiri atas sel retikuler, sel T yang besar, dan terdapat korpuskel hasal. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumsum tulang. Teori klasik meyakini bahwa sumsum tulang merupakan tempat produksi dan maturasi sel B. Proses maturasi sel B secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. 1. Sel pro B berproliferasi menghasilkan sel pre B. Pada tahap ini, sel pre B mengekspresikan satu rantai reseptor untuk antigen. 2. Sel pre B terus membela diri yang pada kondisi tertentu akan mengekspresikan B sel reseptor. Maka sel pre B telah menjadi sel B imatur. 3. Sel B imatur yang telah terbentuk dan mengenali self antigen dengan afinitas dan afiditas kuat akan mengalami modifikasi BCR atau dihancurkan. 4. Sel B imatur yang sama sekali tidak mengenali self antigen akan mati. 5. Sel B imatur yang mengenali self antigen secara lemah akan terus berkembang menjadi sel B matur. 6. Sel B matur meninggalkan sumsum tulang. Yang kedua, organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder terletak pada posisi-posisi strategis di seluruh tubuh. Ia menyaring materi antigen dari jaringan dan organ perifer. Di dalam organ limfoid sekunder terdapat jaringan stroma yang mengorganisir APC, limfosit, dan sel-sel imun ke dalam bagian-bagian tertentu yang memungkinkan materi antigen yang masuk dapat ditemukan dan dikenali oleh sel limfosit. Hal ini menjadikan organ limfoid sekunder sebagai salah satu tempat terjadinya respon imun. Yang berikut lien. Lien biasa dikenal sebagai limfa. Lien adalah organ limfoid terbesar yang terletak di regio abdomen hipokondria sinistra. Lien mempunyai fungsi penting bagi tubuh antara lain 1. Untuk menyaring darah, 2.
memfagositosis sel darah yang rusak. Yang ketiga, memfagositosis patogen yang ada dalam sel darah. Keempat, menyediakan sel limfosit T dan B yang imunokompeten. Yang kelima, tempat sel limfosit B untuk memproduksi antibodi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang nodus limfatikus, di mana nodus limfatikus merupakan tempat bermuaranya vasa limfatika. Secara makroskopis, nodus limfatikus nampak bulat atau menyerupai ginjal. Ukurannya bervariasi mulai dari 1 mm hingga 2 mm dan tersebar luas di dalam tubuh, namun pada lokasi tertentu seperti di regio aksiler dan inguinal yang ditemukan bergerombol ataupun berjajal, di mana nodus limfatikus terbungkus oleh kapsul dan pada potongan melintang dapat ditemukan struktur korteks dan medula. Nodus limfatikus berfungsi sebagai penyaring antigen dan memelihara sel T dan sel B. Secara lebih rinci, fungsi nodus limfatikus itu memberikan respon imun spesifik ketika mendapat rangsangan dari sel APC atau biasa disebut antigen presenting cell setelah mengungkap antigen yang masuk ke dalam nodus limfatikus. Adapun materi tentang mukosa associated lymphoid tissue atau MALT. MALT ini terdiri atas beberapa jaringan limfoid yang mempunyai penampakan struktur yang berbeda tetapi mempunyai prinsip arsitektur dan fungsi yang serupa yaitu menangkap antigen yang masuk ke jaringan MALT dan memproduksi antibodi. Berdasarkan lokasinya, MALT dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu Good Associated Lymphoid Tissue atau GALT. Pada traktus digestivus ditemukan jaringan limfoid sekunder seperti annulus germinal atau tonsilla palatina, adenoid, dan tonsilla lingualis, plaques Peyeri, dan appendix. Jaringan limfoid ini secara bersama-sama dikategorikan sebagai GALT. Yang kedua, Bronchial Associated Lymphoid Tissue atau BALT dan Nasal Associated Lymphoid Tissue atau NALT. Pada saluran nafas ditemukan dua organ limfoid termasuk MALT, yakni BALT dan NALT. Nasal Associated Lymphoid Tissue terletak di sekitar hidung, sedangkan BALT terdapat di sekitar bronkus. Materi yang terakhir yang saya menjelaskan yaitu organ limfoid tersier atau ektopik, di mana organ limfoid tersier dibentuk setelah lahir pada jaringan non-limfoid yang mengalami inflamasi berkaitan dengan infeksi kronis, penyakit autoimun, penolakan transplantasi jaringan atau organ kronis, dan kanker. Organ ini menyediakan lingkungan yang penting bagi sel limfosit untuk terbentuknya imunitas humoral dan seluler. Struktur organ limfoid tersier mirip dengan nodus limfatikus atau plaques Peyeri. Struktur yang terdapat pada organ limfoid tersier antara lain zona sel T, folikel sel B, dan high endothelial vesicules atau HEV. Hal ini membuat struktur organ limfoid tersier berbeda dengan nodus limfatikus atau plaques Peyeri adalah ditemukannya kapsul dan pembuluh limfa eferen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai organ limfoid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.